Halo teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami galbay atau sudah terlambat melakukan pembayaran berhari-hari atau dalam jangka waktu yang lama, kalau ke pinjol ilegal, tidak usah khawatir ya, karena memang mereka juga ilegal. Dan apa yang kita lakukan juga, sekalipun memang galbay, mereka juga takut ya. Mungkin ada beberapa teror-teror yang tajam, yang keras gitu ya, yang barbar lah anggap begitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman menghadapi eh, apa fintech atau pinjol-pinjol yang legal, nah ini teman-teman ada beberapa laporan ya, ada beberapa teman-teman yang konsultasi, yang ngobrol atau diskusi tentang pengalamannya ketika mereka menghadapi didatangi desa lapangan dan mereka masuk ke akun media sosial. Nah, teman-teman, eh, pentingnya kita mengetahui di awal bagaimana, atau pentingnya kita mencari referensi bagaimana atau apa yang akan mereka lakukan ketika kita gagal bayar ya, atau ketika keterlambatan gitu. Walaupun biasanya mereka juga tidak selalu menepati janjinya, aturannya gitu ya. Misalnya kita galbay ini atau telat aja Pak. Nah, 5 hari saya ada pengalaman di Julo ya. Saya terangkan dulu, ini ada pengalaman di Julo. Nah, ini Julo kan legal ya. Eh, itu di 10 hari mau, atau di 5 hari lah mau jatuh tempo, mereka telepon, mereka WA, tetapi normal, baik-baik saja gitu, sambil menawarkan produk-produk lainnya ya. Julo kan tidak hanya tentang pinjaman saja, ada PPOB juga gitu kan. Nah, ini saya hanya tes aja nih apakah Julo itu seperti apa nih ya. Kan sebelum saya share tentang pengalaman, sebelum saya sharing, sebelum saya membagikan informasi, tentunya saya juga mencari tahu sendiri ya. Jangan sampai apa yang saya omongkan ini teori saja gitu ya. Eh, atau ya semacam eh, solusi-solusi yang angan-angan gitu ya. Nah, saya juga coba, saya pakai pinjol ilegal, saya pakai coba gitu ya. Seperti apa sih ketika galbay atau ketika tepat waktu. Nah, kalau di pinjol ilegal ya sama-sama aja gitu. Tepat waktu ya begitu gitu kan. Eh, apa? Nggak tepat waktu juga itu malah barbar gitu ya. Gitu. Tetapi yang jadi masalah di pinjol ilegal itu bunga dan tidak tepat janji dari merekanya. Seringkali begitu. Misalnya tenor pinjamannya misalnya berapa ya, sebulan misalnya, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa pinjaman kita di ACC tetapi tenornya 9 hari, 10 hari. Wah, itu sangat kacau ya gitu. Nah, terus kalau di legal ya sesuai biasanya seperti yang saya lakukan di Julo dan yang lainnya, itu sesuai bener gitu. Misalnya saya ngambil tenor yang sebulan, ya bener dia sebulan gitu. Dan memang bunganya itu berbeda ya teman-teman, untuk bunga itu berbeda gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengalami teror sampai ke media sosial, nah ini teman-teman harus sementara waktu media sosialnya di nonaktifkan dulu. Akun media sosial teman-teman dinonaktifkan dulu sehingga mereka nggak bisa masuk tuh ke media sosial kita. Nonaktifkan, ada di beberapa fitur media sosial itu bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, dan nanti setelah beres terornya atau apalah ya, ancaman-ancamannya, itu bisa teman-teman aktifkan lagi. Jadi sengaja hari ini saya informasikan tentang media sosial karena ini hanya mengingatkan agar teman-teman waspada dan hati-hati. Tidak hanya teror melalui WhatsApp saja atau SMS atau telepon atau datang langsung ke rumah desa lapangan, tetapi juga mereka masuk ke akun media sosial kita ya. Maka dari itu sebisa mungkin kita jaga akun media sosial kita supaya mereka tidak menyebar terornya di media sosial kita. Itu lebih, ya menurut saya itu lebih lebih berbahaya ya buat psikis kita, buat mental kita gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi apa
ketika teman-teman menghadapi atau sudah galbay dan lama dan akhirnya mereka sudah kehabisan akal dan lalu masuk ke akun media sosial. Jadi sebelum mereka masuk, kita harus secepatnya memblokir atau menonaktifkan akun kita ya, akun media sosial kita. Jadi nantinya itu kita akan lebih aman lah gitu di media. Tidak semua platform mereka bisa masuki gitu. Jadi udah kita di teror lewat WA, SMS, telepon, dan sebisa mungkin untuk media sosial kita cepat-cepat bertindak gitu ya. Nah jadi teman-teman, sekali lagi, ketika kita mau meminjam atau mau minjol itu alangkah lebih bijaknya tunda dulu lah ya, kalau memang tidak darurat, tidak terlalu darurat. Tetapi kalau darurat sekali, kita butuh sekali ya, teman-teman bisa menggunakan pinjol yang legal. Tapi kalaupun kalian maksa, teman-teman maksa mau nyobain yang ilegal, ya coba saja pinjam dan usahakan pinjamannya jangan terlalu besar. Misalnya ya di kisaran ya jangan lebih dari 500.000 lah gitu. Kalau ada nih ya. Kalau tidak ya misalnya limit bawahnya itu 1 juta ya 1 juta saja, jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena untuk menghindari galbay. Karena jangan sampai teman-teman ini ada yang mau minjam ke pinjol tetapi diniatkan untuk galbay. Enggak lah ya. Gitu. Jadi jangan pinjam aja gitu misalnya. Ini mungkin pendapat ya. Teman-teman bisa berbeda pendapat dengan saya. Kalau bagi saya utang ya harus dibayar, namanya utang berarti kita harus bayar. Tetapi untuk ke pinjol-pinjol ilegal, kita kadang-kadang punya alasan, mereka juga ilegal, mereka juga menipu lah. Udah tahu mereka menipu, udah tahu mereka itu ilegal, kenapa kita juga masih pinjam? Nah begitu. Jangan karena iklannya mudah cepat, baru rilis cair cepat, tanpa BI checking, tanpa KTP, tanpa verifikasi, kita tergiur untuk cepat-cepat. Padahal itu jebakan Batman. Padahal itu menjebak kita supaya masuk ke perangkapnya. Setelah masuk ya udah, ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Nah inilah pangkal permasalahannya, gali lubang tutup lubang. Jadi untuk menghindari itu teman-teman harus hati-hati, jangan paksakan diri untuk pinjam ke pinjol ilegal. Sekalipun pinjam ya harus sesuai kemampuan ya. Gitu, jangan berani-berani karena diniatkan galbay pinjam banyak gitu ya. Ya enggak lah, enggak begitulah. Sekalipun mereka ilegal dan sekalipun banyak yang galbay, peminatnya juga semakin banyak. Jadi jangan berpikir kita galbaykan lalu mereka akan bangkrut. Enggak juga seperti itu logikanya. Kalau menurut saya sih enggak begitu. Tetapi justru kalau kita nggak pakai mereka juga bangkrut dengan sendirinya gitu. Kalau kita banyak yang pakai lalu galbay, nah asumsinya berarti banyak yang pakai, berarti ya udah gitu, berarti masih diminati pinjol-pinjol ilegal gitu. Nah kalau kita berhenti memakai mereka, maka otomatis mereka juga tidak akan menjamur gitu ya. Mengingat lembaga terkait juga terkesan membiarkan ya kepada pinjol-pinjol ilegal. Jadi begitu teman-teman, itu pilihan teman-teman, ini hanya pendapat saja. Dan yang menjadi perhatian ketika teman-teman galbay, telat, jatuh tempo atau apalah gitu ya, pokoknya tidak bayar aja, cepat segera akun Facebook teman-teman dinonaktifkan saja, lebih aman dan menjaga mental kita untuk tetap fokus mencari keuangan untuk pengembalian utang. Terima kasih, semoga informasi ini membantu teman-teman.